Kodim 0211 Tapanuli Tengah mengirimkan bantuan ke desa yang sulit diakses di Kecamatan Tuka, Sumatera Utara. Bantuan dibawa anggota TNI dengan berjalan kaki. Sebanyak 38 personel dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah berjalan kaki 3 km untuk menjangkau desa Sigiring-Giring di Kecamatan Tuka. Desa Sigiring-Giring adalah salah satu desa yang hingga saat ini masih terputus. Anggota TNI itu membawa bantuan berupa sembako kepada warga desa Sigiring-Giring yang masih bertahan. Perjalanan menuju desa tersebut tidak mudah. Medan yang dilalui cukup terjal. Pak, kami dari jajaran Kodim ya Tapanuli Tengah, kami pagi ini melaksanakan patroli jalan kaki. Tujuannya mau mengecek perkampungan yang akses yang sementara ini masih terputus. Sekaligus kami ada bawa sedikit logistik. Nanti ada yang kami dropping di sini, ada yang di kampung yang di depan lagi. Semoga walaupun sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu tadi di bawah sudah ada alat berat Bu ya. Semoga bisa segera terbuka aksesnya, warga juga nanti mobilisasi juga bisa lebih mudah untuk perekonomian Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya, jalan utama menuju desa ini terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Dari Tapanuli Tengah, Haidar Fasal dan Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Informasi terbaru dari penanganan bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akan disampaikan oleh Haidar Fasal. Bagaimana kondisi di Tapanuli Tengah, Haidar Fasal? Apakah masih banyak desa yang sulit diakses? Ya baik Andro dan juga pemirsa, kalau untuk proses pemulihan di Tapanuli Tengah memang hingga sampai saat ini masih terus diupayakan. Hingga sampai saat ini memang status dari Tapanuli Tengah ini masih berstatus tanggap darurat hingga tanggal 30 Desember mendatang. Dan informasinya per Januari besok Andro ini akan mulai masuk ke masa transisi pemulihan pasca bencana. Bahkan dalam hal ini untuk mempercepatnya, Bupati Tapanuli Tengah yakni Masinton Pasaribu telah menerapkan penugasan BKO pada ASN pemerintah kabupaten untuk bertugas di kecamatan-kecamatan yang terdampak. Tujuannya disampaikan adalah untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Dalam hal ini adalah terkait juga dalam pendataan, pendampingan, dan juga penataan persoalan di masyarakat. Adapun dalam hal ini Andro dan juga pemirsa, memang untuk di Tapanuli Tengah sendiri kondisinya masih cukup memprihatinkan karena ribuan masyarakat masih mengungsi, 37 orang masih hilang, dan setidaknya kami mencatat ada sejumlah desa juga masih terisolir. Hari ini sendiri kami berkesempatan Andro untuk mengunjungi salah satu desa yang sulit dikunjungi atau dijangkau, yakni adalah desa Sigiring-Giring. Tadi kami ke sana bersama dengan Kodim 0211, berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang sangat sulit, Andro dan juga pemirsa. Tapi rute itulah yang mereka warga desa Sigiring-Giring tempuh untuk ke desa lainnya untuk mengambil berbagai bantuan. Dan setibanya di sana kami dapat informasikan Andro memang untuk kondisi warganya cukup baik karena sebagian besar sudah mengungsi ke wilayah lain, meskipun masih ada juga warga yang memilih bertahan karena kebanyakan Andro ini mereka warganya adalah lansia yang sudah tidak kuat berjalan lagi, dan mereka masih mengharapkan bantuan. Dan apabila memang bantuan tidak turun ataupun stok sudah menipis, mereka terpaksa harus melewati rute yang tadi kami lewati yang sejauh 3 km itu ke desa terdekat untuk mendapatkan berbagai bantuan. Itulah faktanya Andro, bahwa memang beberapa wilayah seperti Sibolga sudah mulai membaik ataupun beberapa daerahnya juga memang sudah berangsur pulih. Tapi kalau untuk di Tapanuli Tengah sendiri, setidaknya kami mencatat ada 6 desa yang jika alergi dengan kata terisolir kami akan ubah menjadi kata sulit terjangkau, Andro dan juga pemirsa. Dan mereka inilah yang memang harus diberikan bantuan ataupun diperhatikan penuh khususnya oleh pemerintah. Uluran tangan tak terputus juga, selain juga daripada bantuan pangan, namun juga bantuan percepatan pemulihan akses, karena itulah yang sangat mereka harapkan di desa-desa yang sulit terjangkau. Karena dengan terputusnya akses, mereka kehilangan mata pencarian, Andro dan juga pemirsa. Tentu kita harapkan yang terbaik untuk warga yang di desa sulit terjangkau tersebut. Kami kembali ke studio. Haidar Fasal mengabarkan langsung dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Terima kasih.